Sejarah multimoda. Perkembangan transportasi dalam sejarah bergerak dengan sangat perlahan, berevolusi dengan terjadinya perubahan sedikit demi sedikit, yang sebenarnya diawali perjalanan jauh dengan berjalan kaki pada zaman Paleolitik. Sejarah manusia menunjukkan bahwa selain berjalan kaki, juga dibantu dengan pemanfaatan hewan yang menyeret suatu muatan. Pengertian multimoda. Angkutan multimoda di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang angkutan multimoda didefinisikan sebagai berikut. Angkutan multimoda adalah angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit dua moda angkutan yang berbeda atas dasar satu kontrak sebagai dokumen angkutan multimoda. Dari satu tempat diterimanya barang oleh badan usaha angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang kepada penerimaan barang angkutan multimoda. Perkembangan multimoda di Indonesia. Pertumbuhan angkutan barang dalam beberapa dekade belakangan ini luar biasa, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengoptimasikan angkutan barang tersebut. Belum lama pemerintah memandang perlu untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 8 Tahun 2011 tentang angkutan multimoda yang mengawinkan undang-undang subsektor jalan, perkeretaapian, dan laut. Peraturan pemerintah ini dikeluarkan untuk mendukung sistem logistik nasional. Angkutan multimoda perlu didukung dengan perangkat prasarana yang tepat. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai 17.508 pulau dengan luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km dan luas perairan yang jauh lebih besar lagi, yaitu 3.257.483 km, di mana perairan laut Indonesia belum dimanfaatkan sebagai infrastruktur transportasi secara maksimal. Masih banyak angkutan barang jarak jauh, termasuk angkutan barang antar pulau yang menggunakan angkutan jalan raya. Padahal, kalau ditinjau dari sisi ilmu transportasi, biaya angkutan menggunakan laut merupakan pilihan yang paling murah bila mengangkat barang dalam jumlah dan jarak tertentu dibanding melalui kereta api ataupun jalan raya. Dan ini menjadi lebih baik lagi bila menggunakan peti kemah. Jenis-jenis moda transportasi. Yang pertama, moda transportasi jalan. Sejarah perkembangan otomotif dipesat dalam 5 dekade hingga sekarang ini banyak dipengaruhi oleh produk-produk dari luar negeri seperti Amerika Serikat, Eropa, dan terakhir Jepang. Industri mobil dalam negeri belum bisa berkembang di negeri sendiri, namun industri perakitan yang kemudian berkembang dan diproduksi di dalam negeri. Perkembangan yang pesat ini tidak diikuti dengan penyediaan prasarana jalan yang memadai, yang pada gilirannya menimbulkan kemacetan lalu lintas dan berbagai permasalahan lain, seperti meningkatnya pencemaran lingkungan yang diakibatkan moda transportasi jalan yang berdampak pula kepada kesehatan masyarakat, perubahan cuaca, dan berbagai dampak negatif lain. Jenis moda transportasi yang kedua yaitu moda transportasi kereta api. Kereta api didefinisikan sebagai sarana transportasi berupa kendaraan dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan kendaraan lainnya yang akan ataupun sedang bergerak di rel. Dengan demikian, kereta api hanya dapat bergerak atau berjalan pada lintasan atau jaringan rel yang sesuai dengan peruntukannya. Hal ini menjadi keunggulannya karena tidak terganggu dengan lalu lintas lainnya, tetapi di lain pihak menjadikan kereta api menjadi angkutan yang tidak fleksibel karena jaringannya terbatas tapi nyaman. Kereta api merupakan alat transportasi massal yang umumnya terdiri dari lokomotif, yaitu kendaraan dengan tenaga gerak yang berjalan sendiri, dan rangkaian kereta atau gerbong, yaitu dirangkaikan dengan kendaraan lainnya. Rangkaian kereta api atau gerbong tersebut berukuran relatif luas, sehingga mampu memuat penumpang
maupun barang dalam skala besar. Untuk angkutan barang dalam jumlah yang besar, dapat digunakan rangkaian lebih dari 50 kereta yang ditarik atau didorong dengan beberapa buah lokomotif, seperti kereta api Babaranjang, yaitu kereta api batubara rangkaian panjang di Sumatera Selatan. Kereta api merupakan angkutan yang efisien untuk jumlah penumpang yang tinggi, sehingga sangat cocok untuk angkutan massal di perkotaan pada koridor yang padat, tetapi juga digunakan untuk angkutan penumpang jarak menengah sampai dengan 3 atau 4 jam perjalanan, ataupun untuk angkutan barang dalam jumlah yang besar dalam bentuk curah, seperti untuk angkutan batu bara. Karena sifatnya sebagai angkutan massal yang efektif, beberapa negara berusaha memanfaatkannya secara maksimal sebagai alat transportasi utama angkutan darat, baik di dalam kota, antar kota, maupun antar negara. Untuk jenis moda transportasi yang ketiga, yaitu moda transportasi laut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kapal sebagai kendaraan pengangkut penumpang dan barang di laut atau sungai dan sebagainya. Sedang di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, kapal didefinisikan kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, atau ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Jenis moda transportasi yang keempat, yaitu moda transportasi udara. Dasar ketentuan yang mengatur moda angkutan udara adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, di mana penerbangan didefinisikan sebagai satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Moda udara yang dinyatakan sebagai pesawat udara didefinisikan sebagai setiap mesin atau alat dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.